Allah menciptakan atas kehendaknya. Kajian Al-Quran sebelum diturunkan ke bumi, kisah orang bodoh mencari Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan kun fayakun, maka jadilah pendampingnya yang nantinya akan dijadikan pemimpin umat dari keturunan Adam dan Hawa. Yaitu Ahmad yang memang kau sangat cerdas, tunggu saja kau akan aku jadikan ketika keturunan Adam. Bagi yang tidak mampu mimpin, maka kaulah yang akan jadi pemimpin terakhir dari keturunan Adam. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, Quran Surat Al-Ghafir 40 ayat 57, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang katanya lebih besar daripada langit dan bumi, yang ternyata mengambil dari saripatinya alam semesta ini. Mari kita perhatikan jasad kita: mata adanya matahari, telinga adanya suara, hidung adanya angin mengandung aroma, mulut adanya yang dimakan, perut tempat penampungan, otak dan hati, tangan petunjuk ibadah dan sholat yang terdiri 17 persendian, dan kaki adalah pelaksana yang semuanya bekerja sama. Namun kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Inilah jasad yang tercipta daripada alam semesta. Dari saripati alam inilah yang akan menjadi tempatnya roh, yaitu jasad. Dengan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saripati yang dimakan oleh makhluk yang bergerak terutama manusia guna mengikuti sujud dan sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 4, artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan sebagai firman di atas, Allah mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, yaitu diantaranya malaikat, burung, atau yang bisa terbang, dalam air, bahkan di dalam tanah, yaitu semuanya itu adalah roh yang membutuhkan sesuatu. Di antaranya alam yang masih hidup, hewan, bahkan rohnya manusia yang berdoa, juga roh yang meraung-raung kesakitan akibat dosanya ingin dihidupkan kembali, dan roh yang ditiupkan ke dalam rahim makhluk yang bergerak terutama umat manusia, terutama umatnya Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-Imran 3 Surat 31. Sebenarnya apa saja yang perlu hamba jelaskan kepada umatku nanti, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, katakan kepadanya, yaitu katakanlah kepada umatmu bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Sujudlah atau patuhilah perintahnya, dan berilah atau ajarilah tata cara sholatnya, hadapkan ke salah satu kiblat yang ada, dan jangan mengganggu agama sebelumnya, karena sudah aku katakan, yaitu alif lam mim itu adalah perkataan aku yang aku rahasiakan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan kun fayakun, maka dengan terkejutnya diri cahaya sempurna dengan mengatakan, siapa aku ini? Ada jawaban dengan mengatakan, aku adalah yang menciptakan engkau, dan aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa aku sama dengan engkau? Benar, karena kau adalah ilmuku, tetapi engkau tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Dan aku siapa? Wahai ilmuku, kau adalah Ahmad yang nantinya akan menyatu bersamamu, baik dalam panggilannya maupun dalam satu wujud. Apakah bisa bagi aku Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kesulitan dalam segala hal? Sekarang kau kembali dengan aku, dan aku akan menciptakan alam surga buat Adam dan Hawa. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa Adam dan Hawa itu? Dia itu akan aku, dan kuciptakan surga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kun fayakun, maka jadilah surga. Segala sesuatu di alam surga terdapat kepuasan dan kenikmatan, belum yang merasakannya kecuali hanya mereka berdua saja. Jadi Adam dan Hawa itu siapa? Dia adalah yang akan penerus keturunannya. Tetapi hanya satu permintaan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mendekati salah satu pohon. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Dajjal terbuat dari api tanpa asap, di mana sifat Dajjal itu yang selalu berlawanan, di mana sifatnya itu seolah selalu paling pintar, benar sendiri, yang sok paling tahu, sedangkan Adam dan Hawa itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ilmunya pintar dalam penciptaan sesuatu guna keperluan sendiri maupun umat manusia. Dan penciptaan terakhir itu adalah langit dan bumi seisinya, atau yang disebut malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu ilmu yang dititipkan kepada seluruh yang ada di dalam genggaman langit seisinya. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala semua ilmu dititipkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, artinya,
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 34. Kejahatan Dajjal kepada Adam dan Hawa yaitu selalu merayu untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Adam dan Hawa lalai dengan larangan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rohnya Adam, lalu rohnya Ahmad dimasukkan ke jasadnya Adam sebelah kiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke jasadnya Adam sebelah kanannya. Semua ini adalah yang Maha berkehendak, tidak yang bisa membantah. An-Najm 53 ayat 4 artinya tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, dan Quran Surat Al-Buruj 85 ayat 3 artinya demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kedua surat di atas ini adalah suatu tanda-tanda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam jasadnya Adam bersama Ahmad. Maaf, saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Bila tidak terjangkau para pendengar kajian ini, anggap angin lalu saja. Di sini yang kita lihat dan kita apa-apa rasakan setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perhitungan yang tidak terhitung adalah menggunakan masa ada yang 4, 5 dan 6 masa. Mungkin kalau perhitungan masa menurut manusia, satu masa itu bisa jutaan tahun. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman pada Quran Surat Al-Hadid 57 ayat 4, artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di arsy dan mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar dalamnya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berhubungan dengan Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 4. Yang menyatakan bahwa Allah mengetahui perkataan yang ada di langit dan di bumi, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan mengawasi semua makhluk yang diberikan akal dan pikiran, yaitu manusia. Bahkan menurut firman Quran Surat Al-Mujadilah 58 ayat 7 yang artinya, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 melainkan dialah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti berada di antara mereka. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka hari kiamat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka sebaiknya mari kita ikuti saja sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31. Jangan ikuti aliran Islam yang semua negara mengatakan itu sialam agama sesat yang dipimpin Dajjal yang membawanya ke neraka. Quran Surat Al-Qasas 28 ayat 41 yang artinya, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.